Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Dedi Alfian dari Polres Oki beserta Ibu yaitu Pak Ucu, aku beserta atau sebagai agen anti perundungan yang saya cintai dan saya banggakan. Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, pelatihan anti perundungan bersama 30 agen perubahan. Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, kami buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami hormati Bapak Kepala Sekolah SMA Negeri 3 yang diwakili oleh Wakil Kepala Sekolah beserta Bapak Ibu guru SMA Negeri 3 Unggulan yang kami banggakan anak-anak pelajar SMA Negeri 3 Unggulan. Perkenalkan dulu, kami dari Polres Oki dari fungsi Satreskrim yang terdiri dari Reskrim itu terdiri dari 4 unit. Jadi kami kebetulan di unit 4 yang spesialis di bidang kekerasan perempuan dan anak. Nah, jadi di mana kalaupun seandainya ada tindak pidana baik itu kekerasan terhadap perempuan, anak-anak, itu larinya ke kita berkasnya. Nah, jadi sebelum kami masuk ke materi, jadi perundungan bullying diartikan sebagai seorang yang menggunakan kekuatan untuk menyakiti atau mengintimidasi orang-orang yang lebih lemah darinya, biasanya dengan memaksa untuk melakukan apa yang diinginkan oleh pelaku. Karena inilah bibit-bibit dari cikal bakal tindak pidana itu terjadi. Jadi kalau seandainya sudah mulai menggunakan untuk menyakiti, untuk mengintimidasi, besarnya nanti karena sudah biasa dari kecil, makanya besar akhirnya sudah biasa nih, aman, akhirnya melakukan penganiayaan. Bahasanya sekarang kalau untuk anak-anak memang kekerasan, tapi ketika sudah kita dewasa, sudah di atas 18 tahun, itu sudah penganiayaan. Nah, kalau sudah penganiayaan, tindak pidananya bukan main-main lagi. Polisi sudah bisa melakukan upaya paksa dengan cara melakukan penangkapan. Nah, mulai dari sekarang, inilah arti namanya perundungan bullying. Yang bullying yang sering beredar di sosmed, yang kita sering dengar di mana-mana. Nah, jadi adanya rasa ingin menyakiti atau mengintimidasi orang-orang yang lebih lemah darinya, biasanya dengan memaksa untuk melakukan apa yang diinginkan oleh pelaku. Ini biasanya kebanyakan yang sering, mohon maaf ya, yang sering terjadi kadang dia berlatar belakangkan dia seorang pribumi. Karena kenapa dia pribumi? Karena teman-temannya banyak, akhirnya bersekongkol. Nah, seperti itu. Nah, jadi adik-adik, pesan dari kami yang untuk pertama, jangan sampai ada sifat ini yang ada melengket atau di tubuh adik-adik sekalian. Bullying berasal dari kata bully yang artinya mengganggu orang lemah. Ada yang pernah di sini mengganggu orang lemah yang merasa orangnya lebih lemah dari kita? Ada? Mungkin nih contoh, yang merasa lemah badannya, mohon maaf, fisiknya mungkin lebih kecil dari kita, mulai dikata cebol, ya kan? Macam seperti itu akhirnya kita terbiasa. Nah, terbiasa itulah yang bahaya buat kita. Mulai dari sekarang cegah, hilangkan sifat seperti itu, hilangkan. Nah, bullying bisa berupa tindakan yang menghina, penghinaan dari mulut, ejekan sampai tindakan fisik, betul kan tadi? Mulai dari fisik, sebenarnya mohon maaf adik-adik ya. Contoh nih, ada mungkin badan yang gemuk, dia juga nggak mau, ya tapi memang takdir dia seperti itu, ya dia jalani. Orang coba tanya yang lebih pendek, kecil pendek, coba tanya, kamu mau nggak badan tubuh seperti itu? Pasti jawab tidak mau. Memukul, menurut anak-anak atau adik-adik sekarang, memukul mungkin karena emosi sesaat, ini ada ancaman hukumannya. Menendang, mencubit, mendorong. Mungkin adik-adik merasa, aku masih kecil, aku masih anak-anak, mungkin aku tidak akan ada pasal yang mengatur. Sekarang sudah ada, sudah
sudah di tahun 2002, 2003 pasal masalah tentang anak-anak ini sudah digodok. Jadi walaupun seandainya, ini Bapak jelasin, anak-anak itu dari umur mulai dari dalam kandungan sampai dengan 18 tahun. Nah itu baru kategori anak-anak. Jadi jangan merasa diri, oh saya masih anak-anak, tidak akan terlibat pidana. Nah justru sekarang sudah ada. Jadi kalaupun seandainya ada yang memukul, menendang, mencubit, mendorong, merusak properti dan lain-lain, itu ada ancaman hukumannya. Bullying verbal yaitu perilaku bullying yang dilakukan secara besar tinggi. Mungkin contoh nih, wah ini raksasa ada ya. Raksasa sekali, 2 kali, 3 kali dibilangin. Dia akhirnya malu, belajar, akhirnya tidak semangat dan lain-lain. Jadi mengakibatkan akhirnya dia mungkin akhirnya jatuh sakit. Nah, dia punya hak dalam hukum untuk melaporkan haknya ke Polres Oki. Karena kenapa? Kalaupun seandainya apapun terjadinya yang mengakibatkan orang, contoh nih, mengalami sakit, mengalami kerugian, itu ada ancaman hukumannya. Nah, jadi jangan sekali-sekali next gosip atau rumor. Di sini sering terjadi menyebarkan gosip. Ini yang biasanya perempuan. Pernah? Kalau senyum berarti pernah. Jadi mulai dari sekarang berhenti untuk gosip apa menggosok? Menggosip. Apa gosip? Ada yang tahu gosip? Masa tidak tahu gosip? Kan sering di televisi acara gosip. Digosok itu pintar bapaknya. Rumah itu orang mengajak orang yang lain mengucilkan seseorang. Jadi kebanyakan kalau menggosip itu jarang yang mengangkat citra seseorang kan. Yang paling panas itu, yang paling senang itu, ada sini, mulai si Anu tadi ini, mulai nambah terus. Nah, mulai sekarang hentikan. Terutama ini kebanyakan, bukan berarti saya laki-laki, ya, kebanyakan perempuan ya, bukan perempuan saya bilang. Cyberbullying, segala bentuk penindasan atau bullying yang terjadi pada dunia maya. Contoh, mengirim email, pesan tertulis, gambar video yang menyakitkan. Ini cyberbullying ini sering terjadi kalau di sekolahan. Ini yang kadang makin menggunakan aplikasi editor. Contoh nih, ada ini nih contoh, difoto, diedit, ditambahin telinga. Nah, dibikin, mulai sekarang hentikan ya. Karena itu jika ada di diri kita mulai mau mengedit foto teman, berarti sudah ada dasar berarti besarnya jadi pembuli ya. Itulah mulai ada darah premanisme. Nah, mulai dari sekarang hentikan. Next. Faktor-faktor yang mempengaruhi bullying yaitu faktor individu, faktor keluarga, faktor teman sebaya, faktor sekolah, faktor media, faktor kontrol diri. Jadi maksudnya di sini sering terjadi, saya bilang tadi, kesenjangan dalam mungkin kehidupan fisik dan lain-lain. Contoh nih, apa arti faktor-faktor yang mempengaruhi bullying? Bullying. Jadi kalau seandainya ada di sini pernah bibit-bibit bullying, mungkin merasa di sini terbiasa ingin menjadi superior dan eksis. Benar? Ada di teman asrama atau kelas yang merasa ingin menjadi superior dan eksis? Karena kenapa? Dia mau timbul dari yang lain-lain. Dia mau timbul dari lain-lain karena bukan dari prestasi. Akhirnya dia membuli. Jadi mengata-ngatain, mengejek temannya biar dia kelihatan jadi superior. Kemudian ego dan superioritas di medsos terbawa ke dunia nyata. Mungkin sering melihat di sosmed yang yang sering-sering tampil menjadi contoh, akhirnya kebawa di sekolah, padahal kita belum boleh
melakukan hal-hal yang seperti itu. Gini Pak, mohon maaf, karena sekarang sudah merata kebanyakan di sekolah ini, akhirnya terjadi kekerasan. Itu akhirnya kekerasan karena mungkin sudah numpuk, sering dikatai, sering diejek, akhirnya balas dendam. Itulah kalau seperti dulu diam, akhirnya pas pulang sekolah ambil batu lempar. Nah, akhirnya kan jadi kekerasan. Next. Menjadi murung, gusar dan tidak tenang, terdapat luka atau memar, menjadi penyendiri dan jarang beraktivitas, mudah takut dan cemas tanpa alasan yang jelas, anak enggan untuk pergi ke sekolah. Jadi banyak efek sampingnya ketika kita membeli seseorang. Jadi jangan sampai ada ya. Lanjut. Baik, terima kasih banyak Pak Dedi. Mohon maaf, mungkin ada kendala di awal ya anak-anak. Sudah jelas semua? Sudah jelas. Itu yang kami takutkan. Tapi di sini kami dikondisikan oleh wali asrama yang bisa berkoordinasi kami sebagai guru BK di sekolah, Pak. Anak-anak ini sebenarnya proses kalau ada masalah pembulian itu sudah ada alurnya. Nah, kami harapkan anak-anak 30 agen anti perundungan di ruangan ini lebih paham. Nah, prosesnya kalau ada perundungan, karena perundungan itu bukan hanya kekerasan fisik ya, benar Pak Dedi ya. Karena secara verbal itu kita body shaming itu sudah perundungan. Kalau orang itu tidak senang bisa dilaporkan dan pasalnya jelas tadi ya. Iya, jadi kami harapkan dengan sangat anak-anak di dalam ini bisa mengimbaskan ke teman-temannya apa sih anti perundungan yang sebenarnya gitu ya. Karena ini bukan main-main Pak Dedi, ini tahun kedua, program kementerian di tahun pertama, ini tahun kedua, ini diwajibkan untuk program sekolah penggerak. Jadi ada yang ingin bertanya tentang materi yang telah diberikan? Memperkenalkan diri, saya Trianika dari kelas 12-2. Izin bertanya Pak, tadi kan sudah dijelaskan tentang pembulian ini sudah termasuk ke dalam pasal-pasal. Nah, di sini pertanyaan Elika yaitu prosedur pelaporan mengenai bullying ke pihak berwajib, terutama ke Polres Oki yang ada di sekitar kita. Terima kasih Pak. Kami jelaskan, kalau untuk proses, tapi sekarang kita tanda kutip dulu ya, kalaupun masih di dalam sistem belajar mengajar, kita proses untuk pelaporannya itu kita serahkan dulu ke pihak sekolahan, ya. Jadi bukan serta-merta adanya bullying langsung melapor ke polisi dari kepala sekolah. Nah, jadi kalaupun memang seandainya ke depan permasalahan ini tidak dapat diselesaikan di tingkat sekolah yang mengakibatkan mungkin terjadinya dari bullying tadi adanya kekerasan, korban mengalami luka seperti pagi tadi kan ada yang gara-gara dibully akhirnya ambil batu lempar, bonjol kepala, bocor, keluar kecap. Nah, jadi Polres Oki yaitu karena adik-adik masih kategori anak-anak harus didampingi orang tua. Satu, harus didampingi orang tua, mengarahkan untuk konseling ke Satreskrim Polres Oki. Setelah memang adanya bukti permulaan cukup ada yang tindak pidana, maka pihak kepolisian akan mengarahkan ke rumah sakit untuk berobat. Tujuannya untuk mendapatkan hasil visum. Untuk agen anti perundungan ini kan mereka katakanlah menghindari atau menyetop perundungan yang ada di SMA 3 Kayu Agung. Nah, pertanyaan dari anak-anak mewakili dari sayanya, Bapak, penghinaan atau perbuatan yang tidak menyenangkan, katakan misalnya si Rido yang Rido kau nih hitam nian, gendut nian. Artinya Rido dirundung ini ceritanya Pak ya. Nah, ketika Rido mengatakan bahwa perbuatan itu bagi dia tidak disenangin dan dia termasuk anak yang di bawah usia, katakanlah di bawah 17, masih dalam perlindungan anak, ketika dia melaporkan ke pihak yang berwajib, katakanlah kepolisian, itu termasuk ada aturan undang-undangannya Pak, misalnya seperti itu, biar anak-anak lebih paham. Terima kasih Bapak. Oke, terima kasih Bu. Jadi gini Bu, masalah kalau untuk langsung pengejekan untuk langsung perundungan, kita larinya
kalaupun memang dilengkapi dengan 2 alat bukti, itu artinya mungkin kalau memang tidak masuk akal bisa pencemaran nama baik boleh, kefitnah boleh, tapi kita kebanyakan Bu, karena hukum itu jalurnya terakhir kali, prosesnya yang terakhir kali, kami selalu menyerahkan dulu permasalahan itu ke tingkat sekolah. Kalau hanya untuk bullying Bu ya, karena satu kami memikirkan yang jelas baik pelaku maupun korban itu pasti anak-anak. Kami sangat menjauhkan dulu prosesnya anak-anak itu dari hukum. Makanya hal yang sangat terakhir baru proses hukum. Di sini saya izin bertanya, menurut Bapak, bagaimana cara menanggulangi perbuatan bullying itu di sekolah atau perbuatan perundungan itu di sekolah? Terima kasih. Nah, ini Pak Kepala Sekolah. Dalam pencegahan, makanya tadi kan sudah saya paparkan dari awal masalah di sini tadi, pencegahannya jangan pernah untuk merasa jadi superior. Seperti itu ya, jangan ingin eksis tetapi menjatuhkan temannya. Yang selalu menjatuhkan. Tadi kan saya Bapak tanya, apakah ada di kelas-kelasnya yang ingin tampil menjadi superior? Yang pengen eksis tetapi bukan jalur prestasi. Hanya jalur bully. Jadi dia mengejek, mengata, mencaci temannya, biar dia tampil beda dari teman-temannya. Contoh nih yang seperti tampilan fisik tadi, dia tubuhnya kecil, mulai dikatain, oh kamu cebol. Nah, jadi untuk pencegahan mulai dari sekarang jaga lisan. Tapi kalau rata-rata di SMA 3 kayaknya sepertinya tidak ada, karena mungkin imannya kuat. Kembali lagi ke iman sih sebenarnya. Sholat, mengaji, insya Allah terjauh dari sifat-sifat bullying. Tadi kan sudah Bapak jelaskan, kalaupun memang dari sekolah sudah mempunyai sifat bullying, besarnya akan jadi nanti jadi premanisme. Mulai dari sekarang, hentikan itu. Kalaupun cita-citanya mau besarnya di terminal, nggak usah sekolah tinggi-tinggi. Saya Pak ya, satu ditemukan itu, atau memang kalau memungkinkan orang tuanya kami datangkan, biasanya sudah kami lakukan, terutama Pak Wan bagian kesiswaan sering kami libatkan, kepala sekolah juga dalam pemediasi masalah ini. Nah di sini Pak, dalam penyelesaian masalah kami ini sering kesulitan Pak dalam gimana sih mengeksplorasi anak yang dibully. Terkadang bully ini kami mendapat laporan ketika pembulian yang bukan yang pertama, misalnya sudah yang kesekian kali. Nah gitu Pak, yang menjadi kesulitan kami. Bagaimana kami itu bisa gimana ya, biar anak ini sadar, aku ini dibully, bisa dilaporkan. Itu yang kesulitan kami Pak. Kalau laporan selama ini terkadang bully itu sudah yang kesekian kali baru ada laporan. Nah itu kadang orang tua juga yang benar kata Bapak tadi, yang informasi di dalam, keluar ke rumah mereka lebih emosional Pak ketika datang ke sekolah, dan juga menjadi kendala kami untuk menghadapi orang tua. Mungkin selama ini belum ada ya Pak ya dari SMA 3 yang laporan ke PPA. Semoga kedepannya aman-aman saja, kami sekolah bisa menyelesaikan. Itu Pak kendala kami. Mohon Pak penjelasannya. Terima kasih. Pertanyaannya, kalau bahasanya untuk mencari korban bully seperti itu, ya kita kalau di proses kita bukan mencari korban yang melapor ke kita, tapi kita tidak pernah untuk mencari-cari korban. Tugas kita itu mencari tersangka, mencari terlapor seperti itu. Tapi kalau korban itu datang sendiri. Nah jadi seperti ini. Memang paling Bu, tips kami kalau untuk mencari korban mungkin kami tidak bisa memberikan tips untuk mencari korban, tapi kalau untuk memberikan solusi jika terjadinya pelaku si bullying, mungkin kalau untuk di tingkat sekolah boleh memberikan tindakan, tapi tindakan yang terukur. Kalau zaman dulu kan, kalau saya sekolah biasa, kalau dulu mungkin sering dijewer oleh guru. Nah sekarang tidak boleh lagi, karena kenapa? Sudah ada undang-undang. Gimana ya? Kalaupun seandainya, kalau dulu contoh, makanya didikan dulu mungkin benar Pak Desa, dulu agak keras guru kan terhadap kita waktu sendiri Pak. Kami menindaklanjuti si korban seperti itu.
Mungkin untuk solusi penyelesaian silakan berikan tindakan-tindakan ataupun hukuman-hukuman yang terukur kepada si pelaku bullying. Terima kasih.